pukul 16 atau jam 4 sore, Jalan Pilau nomor 56. Kemudian yang berikut, kebaktian di tempat Pak Guntur Tanduh mengenang 1 tahun mendiang Bapak Abel Tanduh pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 16, Jalan Pilau Gang 7. Ini agak jauh jaraknya, di tempat Ibu Sylvia Rosalina mengenang 1 tahun ini Chris Danis dan Alvin pada hari Sabtu 6 September 2025 pukul 16, alamat Jalan Pilau Gang 7 nomor 8. Kami yang bertugas pada sore hari ini, saya sendiri Diakon Daniel Kamis, liturgus Pak Simon 1, kemudian kolektan Pak Yakub Andreas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin dari pihak keluarga ada beberapa kata yang mau disampaikan, kami persilakan. Sebenarnya kebaktian ini tempat kami ini pada tanggal 19 Juli kemarin. Tapi karena ada beberapa pertimbangan, akhirnya kami minta ditunda. Jadi di awal kemarin kebetulan Pak Simon yang minta. Nah, jadi penundaan itu sebetulnya latar belakangnya ada beberapa hal. Satu, itu kami yang terkuat dikasih surat kepada kami pada tanggal 19 Agustus tahun 2010. Tapi yang paling menyakitkan atau sangat berkesan di hati kami yaitu ibunya tanggal 19 Agustus tahun 2015 jam 5.45 minta di hadapan saya sama suami istri. Yang sangat menyedihkan lagi, istri kami. Tuhan itu mengambil dia dari hadapan saya sendiri yang menghadap, yang menunggu dia di rumah sakit saya sendiri, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024 jam 5.30. Pada kesempatan itu yang kedua tidak ada, hanya saya sendiri. Di dalam rumah saya, Tuhan telah mengambil dia. Kadang-kadang saya ya diopname di tingkat 5. Saya tidak mau pakai lift, kecuali prinsip saya kalau saya ngambil rumah saya pakai lift. Kalau saya hanya untuk cari makan, bisa jalan kaki. Karena saya ambil ini, dia anak kerja di untuk sebagai bapak dan sama akhirnya dari nah waktu maaf ya ada cerita sedikit saya tahun saya meninggal
memulai persekutuan ini dengan menerima putung dan salam. Ibadah syukur untuk mengenang 1 tahun mendiang Ibu Nelly S. Mantir ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kasih damai sejahtera atas saudara sekalian yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dimati silakan duduk. 145 ayat 14, 18, 21 kita baca dengan bergantian. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Engkau yang membuka tanganmu, yang berkenan menyenangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Maaf. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457, 1, 4 dan 6. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, sudah tak juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam ajarkan maksudmu, di janjimu genang di dalam hidupku. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah. Tuhan tiap jam penuhi hatiku, supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, datang juru selamat, berkatilah. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji, hormat, serta terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, sebab begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami pada saat ini, ya Tuhan. Saat ini kami boleh berkumpul, bersekutu dan memuji nama-Mu di dalam rumah keluarga Bapak Thomas Sanen. Inilah kami, ya Tuhan, datang di hadapan-Mu dengan penuh dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Pilihlah keberadaan kami masing-masing yang berhimpun pada saat ini. Biarlah Engkau berkenan hadir dan menghentikan serta memberkati kami sekalian, supaya melalui pergumulan kami ini, ya Tuhan, semakin dipermuliakan. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini. Kami tidak tahu keberadaan masing-masing. Ya Tuhan, lawatlah mereka supaya di lain kesempatan kami boleh dapat berkumpul bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, berkatilah seluruh kehidupan keluarga Bapak Thomas Sanen yang telah bersedia membuka pintu rumahnya, terlebih pintu hatinya untuk menerima kehadiran-Mu, ya Tuhan. Melalui persekutuan pada sore ini, biarlah sukacita dan kebahagiaan hadir di dalam rumah tangga Bapak Thomas Sanen, ya Tuhan, agar mereka senantiasa boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika sebentar lagi, ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh yang kudus. Mampukanlah kami untuk mengerti dan menghayati kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai bahagianya nanti kami serahkan dalam tangan, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, jikalau ada puji-pujian yang akan disampaikan dari pihak keluarga, waktu disilahkan. Dengan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini dalam rangka ibadah ungkapan syukur keluarga boleh mengenang 1 tahun mendiang Ibu Nelly S. Mantir yang telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi kasih dan kebaikan Tuhan akan terus menjadi identitas bagi keluarga kekasih di tempat ini. Bagian firman Tuhan yang akan menguatkan keluarga dan kita sekalian dalam ibadah ungkapan syukur ini, Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Demikian bagian dari Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Shalom. Apa kabar Ibu Bapak Saudara? Puji Tuhan, baik. Ibu Bapak, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang kepergian ibu atau istri kekasih yang setahun lalu dipanggil oleh Tuhan, tetapi juga untuk mengucap syukur atas hidup dan teladan yang telah ditinggalkannya. Walaupun ada duka,
Kita percaya kasih Tuhan lebih besar dari air mata yang telah keluar, ya, atau telah dikeluarkan oleh keluarga di tempat ini. Firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat yang ke-9 mengingatkan bahwa di dalam kesulitan atau ketika berhadapan dengan kesulitan, ya, Yunus tetap memilih untuk menaikkan ungkapan syukurnya. Begitu pula bagi kehidupan kita. Meski hati kita sedih, karena kita merindukan sosok seorang yang mendampingi kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kita dapat mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu nyata di sepanjang kehidupan kita, dan itu sudah dirasakan oleh keluarga kekasih di tempat ini. Ibu bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melantunkan syukur di tengah gelombang kehidupan? Tidak ada satu manusia pun yang luput dari masalah dan pergumulan hidup. Cuma mungkin kadarnya saja, ya, yang berbeda. Yunus berdoa di dalam perut ikan, ya, tempat yang paling gelap dan mustahil. Namun ia berkata, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Kenapa Yunus berdoa dalam perut ikan? Ya. Ibu bapak saudara-saudari, Yunus adalah salah satu atau terdaftar dalam golongan nabi-nabi kecil. Ya. Ia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan berita pertobatan agar bangsa itu hidup di dalam Tuhan. Tetapi ia menolak, karena ia merasa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak mau diributkan atau diribetkan dengan masalah atau pergumulan orang lain. Wah, kata Tuhan, kenapa kamu menolak aku, ya, menolak perintahku? Akhirnya Yunus, ya, cerita yang sangat terkenal gitu ya, Yunus dimakan oleh ikan. Seharusnya dia mati, tetapi di dalam perut ikan itu dia menyadari kesalahannya. Dia datang mengucap syukur kepada Tuhan dan dia mengakui bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Ibu bapak, kita pun pernah melewati masa-masa sulit, ya, di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau yang sudah berhadapan dengan kondisi atau situasi ditinggalkan oleh pasangan hidup, ditinggalkan oleh orang tua, ditinggalkan oleh anak. Ketika kita berhadapan atau ketika kita ada pada masa itu, ya, mungkin kita akan kehilangan harapan. Bagaimana besok? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya itu tidak bersama dengan orang yang saya kasih dan cintai. Iman yang sederhana namun tulus, mewariskan doa kasih dan kenangan indah yang tidak akan pernah hilang. Sekalipun mungkin di dinding rumah penuh dengan foto-foto mendiang yang akan selalu mengingatkan, yang selalu akan membawa kerinduan gitu ya, bagi keluarga kekasih di tempat ini, bahwa pernah ada sosok perempuan hebat yang telah mendampingi kehidupan mereka sampai waktu mereka untuk dipisahkan. Nah, ibu bapak jemaatku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika ungkapan syukur yang boleh dinaikkan atau disampaikan oleh keluarga di tempat ini, yang juga boleh menandai bahwa keselamatan itu dari Tuhan. 1 tahun lebih keluarga di tempat ini tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, tetap hidup dalam rasa syukur atas kuat dan sehat. Pak Thomas tadi melakukan aktivitas kegiatan karena mau tetap sehat dan kuat, melakukan itu karena mengingat kebaikan Tuhan dan tetap hidup dalam rasa syukur di tengah kehilangan yang mereka rasakan sampai pada hari ini. Yang kedua, mari menghargai teladan hidup mendiang, ya. Mari meneruskan kasih, mari bersepakat di dalam doa dan terus melakukan pelayanan yang ia wariskan. Tentu ada banyak hal, cerita-cerita indah yang telah ditinggalkan, menjadi kenangan manis bagi keluarga di tempat ini, bagi suami, bagi anak-anak, menantu dan cucu, bagi saudara, kerabat, dan bagi kita semua. Apa yang kita bisa pelajari sehingga itu menjadi
menjadi pelajaran berharga dan teladan iman di dalam kehidupan. Yang ketiga yang kita bisa renungkan bersama, mari memegang janji Tuhan, janji keselamatan. Janji keselamatan yang Tuhan berikan sebagai pengharapan bahwa perpisahan itu bukanlah akhir. Ya. Perpisahan itu bukanlah akhir. Ketika orang-orang terkasih kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, mereka memiliki kehidupan baru yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan menitipkan kepada kita waktu, kesempatan, dan dunia ini untuk kita berkarya. Lakukan kebaikan, lakukan teladan iman, sehingga ketika kita kembali kepadanya ada sisi yang diingat dan dikenang oleh orang itu. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita, sekalipun Ia titipkan duka cita. Tuhan menitipkan sukacita dalam kehidupan kita, tetapi janjinya tetap iya dan amin dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Yunus, ibu bapak, saudara-saudariku. Kita berkata dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Keselamatan itu dari Tuhan. Kalau kita mengakui keselamatan itu daripada Tuhan, maka apapun yang kita hadapi dalam suka duka kehidupan ini, kita percaya kita kuat. Bukan karena kita hebat dan bisa, tapi kita kuat karena Allah yang menopang kita. Biarlah dalam kenangan indah yang dialami oleh keluarga kekasih di tempat ini, atas keberadaan dan kehidupan mendiang Ibu Nelly S. Mantir yang pernah ada mewarnai perjalanan hidup mereka, dan 1 tahun ini telah hidup bersama dengan Bapa di surga, akan terus menjadi kenangan indah, akan terus menjadi kekuatan dan semangat suami, anak-anak, menantu, dan cucu untuk tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, untuk tetap mengakui kebesaran Tuhan dan hidup di dalam rasa syukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dengan sia-sia. Tuhan menolong keluarga di tempat ini dan memberkati sekalian kita. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga,
Kami mengakui dengan mulut dan bibir kami, keselamatan adalah daripada Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Karena kami percaya Yesus Kristus yang mati dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah memenangkan kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang berharga yang Kau sediakan. Berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah syukur mengenang 1 tahun mendiang Ibu Nelly Esmante dari tengah-tengah keluarga dan kami semua. Rasa duka itu masih menyelimuti keluarga kekasih di tempat ini Tuhan. Tetapi di balik kerapuhan mereka kami percaya Tuhan menjadi penopang yang setia. Tuhan menyelimuti keluarga kekasih di tempat ini dengan selimut kasih setia Tuhan yang akan terus menghangatkan tubuh mereka agar mengingat kebaikan, cinta dan kemurahan Tuhan. Dengan banyak hal yang telah mereka hadapi, mereka tetap percaya dan meyakini kehidupan mereka sepenuhnya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka boleh dipisahkan karena kematian, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan mereka tidak akan dipisahkan karena mereka satu di dalam cinta dan kasih Tuhan. Keluarga boleh mendiang Ibu Nelly Esmante 1 tahun meninggalkan mereka. Mereka hidup dalam kenangan, mereka hidup dalam syukur, mereka hidup dalam doa, mereka hidup dalam kasih. Dan ada banyak teladan iman yang telah diwariskan oleh mendiang bagi keluarga kekasih di tempat ini. Kami percaya bahwa beliau telah damai bersama dengan Bapa di surga dalam kemuliaan, meninggalkan suami yang harus menjalankan hari-hari kehidupan sebagai orang tua tunggal. Berikanlah kekuatan kesehatan kepada Bapak Thomas Esamen Tuhan. Mampukan beliau melewati musim kehidupan yang datang silih berganti, agar selalu dalam keadaan kuat dan sehat, selalu hidup dalam rasa syukur kepada Maha Besar Tuhan. Dan bila Tuhan senantiasa hadir mewarnai perjalanannya, ketika ia ada di tempat ini, atau ketika ia ada di tengah-tengah anak menantu dan cucu yang ia kasih. Terkasih Raymond yang ada di Jakarta dalam menjalankan tugas tanggung jawab. Biar Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, damai, sejahtera dan sukacita, sehingga ia mampu menjalankan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Ia selalu hidup di dalam doa dan pengharapan kepada Maha Besar Tuhan. Dan kami percaya ayah kekasih di tempat ini selalu mendoakan anak-anak yang adalah kebanggaan, yang adalah penerus keluarga di tempat ini. Demikian juga untuk anak kekasih yang ada di Salatiga bersama dengan Besa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila campur tangan Tuhan senyata dalam hidup mereka, pada waktu yang telah mereka rancangkan, mereka akan bertumbuh. Mereka akan senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan dalam kuat dan sehat. Dan pada waktu yang akan datang direncanakan bahwa mereka akan berkunjung ke Jakarta dan ke Salatiga. Tuhan yang boleh mempertemukan mereka dalam cinta dan kasih. Sekalipun mereka terpisah ruang jarak dan waktu pada saat ini, tetapi kami percaya Tuhan sediakan waktu yang indah untuk mereka boleh dipertemukan dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam menjalankan hari-hari kehidupan di tengah-tengah keluarga rumah tangga, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan. Biarlah kuat sehat Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka, dan biarlah senantiasa menjadi anak yang luar biasa, menjaga dan merawat ayah kekasih di tempat ini, memberikan cinta dan perhatian, menghibur ayah kekasih, bahkan memberikan kesibukan sehingga hari-hari yang dilewati oleh ayah kekasih di tempat ini senantiasa boleh dilewati dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami serahkan kehidupan keluarga saudara kami David ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati cucu-cucu kekasih di dalam masa perjuangan mereka, dalam masa pendidikan mereka, dalam mereka melakukan banyak hal untuk mencapai harapan dan cita-cita mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka, fisik, mental, rohani mereka, dia berkati di dalam Tuhan. Tuhan yang ada menjadikan cucu-cucu kekasih penghibur bagi buat mereka di tempat ini. Besar saudara bersaudara, tutup bungkus mereka dengan kuasa Tuhan, jauhkan dari celaka mara bahaya, agar mereka senantiasa hidup bergandengan tangan, membangun persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan. Mereka saling berpengertian dan saling mengutamakan satu dengan yang lain.
Nah, senantiasa hidup dalam rasa syukur dan mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hari-hari akan mereka lewati bersama, baik yang ada di Kapuas ataupun yang di luar Kuala Kapuas ini, kami serahkan seluruh jajaran keluarga besar ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati pasangan hidup mereka, berkati anak cucu mereka, berkati keluarga rumah tangga mereka. Demikian kami bawa Ibu Bapak Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 4 Cemagekau bersama dengan para pendeta vikaris yang boleh melayani dan kami boleh bertugas pada saat ini, siapapun kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami dan memimpin kami, sehingga pelayanan kasih yang boleh kami berikan bagi keluarga kekasih kami di tempat ini boleh menjadi sukacita dan berkat penghiburan bagi keluarga kekasih dan kami semua. Pimpinlah kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu dan mampukan kami melakukan bagian kami, dan kami percaya Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan dengan luar biasa atas kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, karena terjadi atas hidup kami bukan karena kami sebagai manusia. Ini doa dan harapan yang kami bawa kepadamu, semuanya kami perserahkan dulu kini dan selama-lamanya. Ini doa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami. Kita mencoba mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu Pendeta, dan tiba saatnya kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami ini ya Tuhan, sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk melayani ya Tuhan, dan melayani sesama kami. Amin. Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Tuhan ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, dan awin nyanyinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Kita mulai dari atas lagi. Rindukan engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu.
masuk dalam hatimu. Roh Kudus teruslah api hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Kita nih untuk Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 kita baca dengan bergantian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk mencari. Maaf, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiran saudara dan tema berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengenyangkan kita dengan rohani kita yang diberkatinya, dan keluarga di tempat ini menandai rasa syukur mereka atas berkat penyertaan Tuhan, menyediakan makanan dan minuman untuk keperluan jasmani kita pada sore hari ini. Mari kita mensyukurinya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami mensyukuri kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Tidak ada yang kurang ketika Engkau bertindak dengan luar biasa untuk menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam dunia ini. Demikian atas kehidupan keluarga kekasih kami di tempat ini, Bapak Thomas. Mereka dengan pertolongan Tuhan, dengan penghiburan yang bersumber daripada Tuhan, dimampukan terus melangkah, menjalankan tugas, tanggung jawab dan peran mereka masing-masing, serta selalu hidup di dalam rasa syukur. Atas setiap berkat, kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan, keluarga kekasih di tempat ini berbagi berkat bagi kehidupan kami atas persekutuan ini. Ada makanan dan minuman yang telah mereka hidangkan. Ya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan, sehingga kami boleh menikmatinya dengan rasa syukur, agar kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Berkati orang-orang terkasih yang dipercayakan untuk mengolah dan menghidangkannya bagi kami. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Demikian keluarga kekasih di tempat ini, Tuhan terus tambahkan berkat atas hidup mereka. Demikian atas kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, juga Engkau boleh memberkati orang berkekurangan yang tidak bisa menikmati apa yang kami boleh nikmati pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan ada untuk boleh melindungi dan memberkati, bahkan mencukupkan mereka juga. Berkati keluarga rumah tangga kami, berkati orang-orang yang kami kasih. Dengan rasa syukur bersama Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Amin. Ya biasa negeli. Ya kapas.
Taring ko sama pawang ang ada memi. Aku mau katabi ya tak. Oh ya. Ya, ada. Itu akan apa tuh hari anu deh itu. Penganen gua. Penganen. Ya, bikin anu hari penina tuh. Burung. Bikin anu. Kue kesupan. Anak ko pa naman eh. Kailangan kami kesupan. Jadi hari makatona ge. Bahot